Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tim proposisi hari ini mencoba membangun ketakutan terhadap sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Mereka ingin menghentikan seluruh penelitian alien hanya karena dianggap tidak relevan, belum menghasilkan manfaat yang secara instan, dan dianggap untuk membuang uang pajak secara berkelanjutan. Namun persoalan fundamental dari cara berpikir tersebut adalah mereka melihat penelitian hanya dari hasil jangka pendek, bukan dari nilai pengetahuan, inovasi, dan perkembangan peradaban manusia dalam jangka panjang. Karena jika logika mereka digunakan secara konsisten, maka banyak penemuan besar dalam sejarah manusia yang seharusnya juga dihentikan sejak awal, seperti penelitian luar angkasa, internet, bahkan eksplorasi medis. Sebab pada fase awal semuanya dianggap mahal, tidak pasti, dan belum terasa manfaatnya. Dan esensi perdebatan ini bukanlah tentang apakah alien itu sudah terbukti ada, tetapi esensi perdebatan ini adalah apakah sebuah negara maju harus menghentikan penelitian ilmiah hanya karena hasilnya belum dapat dirasakan secara instan oleh masyarakat. Dan kami dengan tegas mengatakan sangatlah tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena yang perlu dipahami di sini adalah penelitian ilmiah tidak selalu bekerja dengan logika manfaat secara langsung, karena fungsi utama penelitian adalah untuk memperluas pengetahuan manusia, menciptakan inovasi, dan mempersiapkan kemungkinan yang belum dipahami saat ini. Dan tim proposisi gagal sekali untuk memahami bahwa hampir seluruh kemajuan teknologi manusia lahir dari penelitian yang pada awalnya dianggap sama sekali tidak relevan. Dan disitulah tim proposisi mengalami cacat logika mereka, karena mereka mengukur seluruh nilai penelitian hanya dari manfaat ekonomi instan atau dampak langsung kepada masyarakat. Padahal negara maju seperti Uni Eropa justru berkembang karena mereka berani untuk mendanai penelitian jangka panjang yang sebetulnya belum tentu langsung menghasilkan keuntungan. Masuk ke dalam argumen karena satu, menghentikan penelitian alien menciptakan presiden anti-sains yang berbahaya. Yang terhormat juri, persoalan fundamental dari kebijakan tim proposisi adalah mereka menciptakan standar bahwa penelitian hanya boleh untuk dilakukan jika manfaatnya dirasakan secara langsung ataupun langsung terlihat. Dan ini sangatlah berbahaya secara struktural. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linear. Banyak penelitian besar yang membutuhkan puluhan tahun, hasilnya pun tidak langsung terlihat dan sering dianggap tidak berguna pada awalnya. Namun justru dari penelitian seperti inilah muncullah teknologi, inovasi, dan kemajuan peradaban yang lahir. Dan jika semua penelitian harus selalu memenuhi standar bahwa langsung bermanfaat untuk masyarakat, maka penelitian dasar, eksplorasi luar angkasa, dan lain-lainnya akan kehilangan legitimasinya. Akibatnya apa? Negara hanya akan mendanai hal-hal yang populer secara politik, bukan yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ini menciptakan presiden yang buruk bagi dunia akademik dan penelitian global, karena negara mulai menentukan nilai ilmu pengetahuan berdasarkan popularitas dan lain-lainnya, bukan berdasarkan urgensi perkembangan pengetahuan manusia. Karena dua, argumen tentang uang pajak yang harus selalu menghasilkan manfaat langsung terlalu menyederhanakan fungsi negara maju. Yang terhormat juri, tim proposisi terus mengulang bahwa uang pajak harus diprioritaskan untuk masyarakat. Namun argumen tersebut terlalu menyederhanakan persoalan, karena negara sebetulnya tidak hanya memiliki fungsi untuk memberikan bantuan sosial, membangun rumah, ataupun menyediakan subsidi bagi masyarakatnya. Tetapi negara juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kapasitas intelektual, teknologi, dan riset yang jangka panjang. Dan kedua hal tersebut bisa berjalan secara bersamaan jika tim proposisi di sini membangun seolah-olah jika penelitian akan didanai, maka seluruh anggaran sosial akan sepenuhnya hilang. Padahal dalam realitas kebijakan politik, anggaran negara bersifat multidimensional, di mana dan riset hanya akan mengambil sebagian kecil dari total pengeluaran negara. Artinya, menghentikan penelitian alien ini tidak akan menyelesaikan kemiskinan, tunawisma, ataupun persoalan sosial lain. Dan disinilah kelemahan mekanisme mereka. Dan karena mereka menjelaskan apa yang diprioritaskan, tetapi mereka sebetulnya tidak pernah untuk menjelaskan bagaimana penelitian alien secara substansial menyelesaikan masalah sosial yang mereka sebutkan. Bahkan jika asumsi mereka benar bahwa dana penelitian dapat dialihkan, dampaknya tetap sangatlah terbatas dibanding kerugian jangka panjang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Karena tiga, penelitian alien memiliki relevansi strategis bagi perkembangan teknologi dan kesiapan manusia. Tim proposisi melihat penelitian alien sebagai sesuatu yang spekulatif dan tidaklah relevan sama sekali. Namun mereka gagal untuk memahami bahwa penelitian luar angkasa dan alien tidaklah berdiri sendiri. Karena penelitian tersebut mendorong perkembangan teknologi komunikasi, sistem observasi, AI, bahkan eksplorasi ruang angkasa hingga pemahaman baru tentang alam semesta lainnya. Artinya, bahkan jika manusia belum menemukan alien, penelitiannya tetap bisa
untuk menghasilkan perkembangan teknologi lain yang lebih relevan ataupun yang akan menguntungkan bagi manusia. Dan dalam dunia modern, negara yang unggul bukan hanya negara dengan bantuan sosial terbesar ataupun terunggul, tetapi negara yang unggul dalam riset, teknologi, inovasi, dan lain-lainnya. Dan jika Uni Eropa di sini menghentikan penelitian seperti ini, maka mereka justru kehilangan posisi strategis dalam perkembangan ilmu pengetahuan global. Yang terhormat juri, tim proposisi kemungkinan akan membangun dunia yang terlalu pragmatis, di mana seolah-olah seluruh kebijakan negara harus selalu menghasilkan manfaat instan dan terukur. Namun logika tersebut gagal untuk memahami bahwa bagaimana sebetulnya peradaban ini tuh berkembang dalam kehidupan manusia. Karena banyak sekali penelitian besar dalam sejarah yang awalnya dianggap sangat tidak penting, dianggap mahal, dan bahkan dianggap mustahil, tetapi justru menjadi fondasi kemajuan manusia di masa depan. Dan mereka juga kemungkinan akan mengatakan bahwa masyarakat sebetulnya lebih membutuhkan bantuan sosial dibanding penelitian alien yang akan entah bagaimana terjadi. Namun ini framingnya keliru. Karena apa? Perdebatan ini bukanlah tentang memilih antara membantu rakyat atau melakukan penelitian. Tetapi negara maju di sini memiliki kapasitas untuk melakukan keduanya secara proporsional. Dan yang perlu dipahami adalah menghentikan penelitian ilmiah tidaklah secara otomatis menyelesaikan persoalan sosial. Bahkan akan memunculkan banyak masalah sosial lainnya, karena bayangkan saja sebuah proyek yang sudah dilakukan sedari dulu tiba-tiba dihilangkan begitu saja karena dianggap tidak ada hasilnya, padahal kita bisa untuk sebetulnya menunggu hasilnya di kemudian hari atau di kemudian tahun. Dan maka dari itu yang perlu dipahami di sini adalah menghentikan penelitian ilmiah tidak otomatis menyelesaikan persoalan sosial. Karena apa? Akar masalah kemiskinan dan tunawisma bersifat struktural dan bukan semata karena adanya dana penelitian. Tim proposisi gagal sekali untuk memahami bahwa penelitian ilmiah memang tidak selalu menghasilkan manfaat instan, dan argumen mereka terlalu menyederhanakan fungsi negara hanya sebagai penyedia bantuan sosial dan bukan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan mereka menjelaskan apa yang ingin diprioritaskan, tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana penghentian penelitian alien secara signifikan menyelesaikan masalah sosial yang mereka sebutkan dari awal. Maka dari itu, tim proposisi di sini menawarkan dunia yang pragmatis, jangka pendek, dan anti resiko penelitian, sedangkan tim kami menawarkan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi jangka panjang, dan kebebasan akademik yang menjadi fondasi kemajuan peradaban. Karena pada akhirnya, esensi perdebatan ini adalah apakah manusia akan terus berkembang dengan keberanian mengeksplorasi hal yang belum diketahui, atau justru berhenti hanya karena manfaatnya belum terlihat di hari ini. Maka dari itu bangga menjadi tim oposisi.